Saat ini dunia sedang berada di fase multipolar. Artinya kekuatan dunia itu terdistribusi pada banyak negara. Tidak hanya dua negara, Amerika atau Rusia. JP Morgan, Jamie Dimon, itu dia bilang kalau dunia udah masuk fase awal dari Perang Dunia Ketiga. Salah satu indikatornya bisa kita lihat dari babak baru Perang Rusia-Ukraina. Halo semuanya, balik lagi bareng gua Syifa Muhammad Yus di program Siasat Channel. Kali ini kita akan coba bahas soal Perang Dunia Ketiga yang mungkin saja akan terjadi, walaupun kita sama-sama berharap Perang Dunia ini tidak terjadi. Karena begini, ungkapan dunia yang sedang nggak baik-baik aja itu kelihatannya bukan pepesan kosong. Ini benar-benar akan mendekati kenyataan. Pasalnya, ketegangan politik internasional itu udah terjadi di mana-mana, hingga bisa mendorong pada Perang Dunia Ketiga. Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan. Soalnya baru-baru ini kalau kita lihat statementnya CEO JP Morgan, Jamie Dimon, itu dia bilang kalau dunia udah masuk fase awal dari Perang Dunia Ketiga. Salah satu indikatornya bisa kita lihat dari babak baru Perang Rusia-Ukraina atau Perang Israel dengan Palestina sampai ke ketegangan di Laut Cina Selatan. Bahkan menurut dia, pertempuran di lapangan ini sudah dikoordinasikan oleh banyak negara, bukan hanya segelintir negara. Nah, kalau ini benar-benar terjadi, apa yang akan terjadi pada dunia? Dan bagaimana Indonesia kemudian harus menanggapinya? Coba kita bahas pelan-pelan ya. Kalau kita analisa, saat ini dunia sedang berada di fase multipolar. Artinya kekuatan dunia itu terdistribusi pada banyak negara. Tidak hanya dua negara, Amerika atau Rusia. Nggak seperti waktu Perang Dunia Kedua atau Perang Dingin dulu, di mana kekuatan dunia hanya terbagi menjadi dua blok, either Rusia ataupun Amerika. Nah, kalau kita lihat sekarang, justru banyak banget negara-negara kuat, kayak Amerika, Cina, Rusia, dan belum lagi kalau kita lihat kekuatan Uni Eropa. Tren ini sebenarnya nggak baru juga. Ini dimulai dari awal 2000-an dan menguat hingga kini. Kalau kita lihat ke belakang, pasca Perang Dingin, Amerika memang tampil sebagai kekuatan tunggal. Namun situasi berubah dengan peristiwa 9/11 dan juga krisis keuangan global yang menghantam Amerika tahun 2008. Sumber daya Amerika banyak terkuras untuk melawan terorisme dan mengatasi krisis keuangan 2008 tersebut. Nah, sehingga kesempatan ini yang kemudian dimanfaatin oleh pemain-pemain, oleh negara-negara lain untuk tampil. Cina, kalau kita lihat, Cina itu mengalami lompatan ekonomi yang luar biasa, dibarengi juga dengan modernisasi militer mereka, sehingga menjadi kandidat kuat dan kandidat utama pesaing Amerika. Rusia, selaku penguasa rezim lama, juga melakukan rekonsolidasi diri di bawah kepemimpinan Vladimir Putin. Sampai kemudian Rusia bisa tetap mengukuhkan diri menjadi penantang utama bagi Amerika. Kan kayak kalau kita lihat film-film Perang Dingin, ginilah kurang lebihnya nih. Nah, aktor-aktor lain yang harus kita hitung juga selain Amerika dan Rusia, itu ada Uni Eropa. Kemudian ada juga negara India yang militernya juga sudah semakin kuat. Brazil, Turki, Afrika Selatan, Iran, dan nggak ketinggalan Indonesia. Nah, invasi Rusia ke Ukraina ini nggak lepas dari konteks melemahnya dominasi Amerika dan bangkitnya kekuatan-kekuatan lain ini. Karena kita lihat, masalahnya dalam dunia multipolar, kemungkinan meletusnya perang itu lebih besar karena setiap kekuatan bersaing demi kepentingan pribadi masing-masing dengan mengabaikan kebaikan kolektif. Terbukti, titik-titik api dari dampak multipolar ini sudah mulai muncul di berbagai kawasan. Selain lagi-lagi Rusia Ukraina di Eropa, ada konflik Israel-Palestina di Timur Tengah yang nggak ada kunjung habisnya. Lalu kalau kita lihat di Indo-Pasifik, ada Laut Cina Selatan yang selalu bergelombang, yang selalu memanas, Selat Taiwan, dan Semenanjung Korea yang kapan aja kalau kita lihat bisa meletus. Kalau kita ingat misalnya, kalau kita flashback ke sejarah multipolar paruh pertama abad ke-20,
itu mengerucut pada Perang Dunia I dan Perang Dunia Kedua. Dari beberapa titik letusan tersebut, mulai ada pola yang bisa kita lihat. Setidaknya dunia itu terbagi ke dalam 3 blok besar, yaitu pertama, Amerika, Eropa dengan fakta NATO-nya, kemudian ada Cina, Rusia, dan Iran. Ini bisa kita lihat 3 blok besar ini, selain tadi Amerika, Eropa, plus NATO, kemudian Cina, Rusia, dan Iran, itu ada blok 3 yaitu negara-negara yang berkembang, yang independen. Tapi semuanya ini sebenarnya bisa menjadi pesaing utama antara AS dan Cina. Dalam jangka panjang, tren ini akan mengerucut pada persaingan 2 kekuatan besar. Nah, sejarah abad ke-20 ini akan kejadian kembali. Kalau Perang Dunia Ketiga terjadi, maka akan banyak dampak multisektor yang mengiringinya. Pertama, udah pasti putusnya hubungan diplomatik antar negara. Ini udah pasti konsekuensinya hilang respek dan kepercayaan antar negara. Yang kedua, ekonomi dunia pasti porak-poranda. Akibatnya ekonomi dalam negeri juga akan menjadi porak-poranda. Soalnya perang itu bukan hanya merusak kemanusiaan, bukan hanya mencabut nyawa melalui peluru, tapi perang juga akan merusak perdagangan dan pasar keuangan dunia. Nah, yang ketiga, ini wabah kelaparan karena ketahanan pangan dan energi yang terancam. Embargo pasti akan menjadi salah satu cara bagi negara menekan negara lain. Di sini bahaya kelaparan akan mengincar dunia. Keempat, otomatis efek dari perang adalah masifnya pengungsi di seluruh dunia, sehingga negara-negara yang kebagian menampung pengungsi juga akan menjadi sumber masalah baru. Kemudian para pengungsi ini juga akan mencari suaka di mana-mana, sehingga kita juga akan melihat bagaimana negara-negara akan suffer karena kelimpungan mengurusi pengungsi. Nah, kelima, perang cyber. Ini akan mengganggu kenyamanan kita di dunia maya, fungsi internet, dan akses informasi global, sehingga banyak hal yang bisa terancam. Yang keenam, ini supaya semoga tidak terjadi. Karena kalau ini terjadi, tidak akan ada yang kalah, tidak akan ada yang menang. Siapa yang menyerang, pasti akan diserang. Ini adalah perang nuklir. Kalau ini terjadi, ya cuman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan tahu populasi mana yang bisa bertahan atau populasi mana yang tidak bisa bertahan. Persis sama kalau kayak kita nonton film, kalau Thanos itu mencet perang nuklir, kira-kira gitulah. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan sebagai negara yang terancam dalam pusaran Perang Dunia Ketiga ini? Yang pertama, bagi gua, Indonesia harus tetap berpegang pada kebijakan luar negeri yang bebas dan aktif untuk menjaga stabilitas kawasan dan melindungi kepentingan nasional kita. Kalau soal ini, Presiden Prabowo sudah menegaskan kembali bahwa Indonesia akan tetap non-blok dan menjaga perdamaian dunia. Jadi soal sikap politik luar negeri kita, itu sudah clear. Indonesia tidak akan mengubah garis kebijakan Good Neighbors Policy. Indonesia juga akan tetap disegani di dunia. Nah, yang kedua, dalam geopolitik global yang semakin gak jelas, semakin tidak stabil, kekuatan militer dan pertahanan yang tangguh ini harus menjadi kunci untuk menjaga kedaulatan negara kita. Karena itu, modernisasi alutsista itu harus ditingkatkan. Kapasitas pertahanan harus tetap menjadi prioritas penting dalam menjaga keamanan nasional. Kata siapa kita nggak terancam perang sehingga nggak perlu modernisasi alutsista? Banyak kok negara yang nggak bersiap-siap tiba-tiba diserang. Indonesia harus siap menghadapi segala kemungkinan, baik dari segi diplomasi maupun pertahanan. Ingat, dengan pertahanan yang kuat, diplomasi juga akan kuat. Terkait ini, Presiden Prabowo sejak menjabat Menteri Pertahanan dulu memiliki concern soal ini. Beliau yakin betul modernisasi alutsista yang diimbangi dengan diplomasi militer selalu menjadi fokus utama pertahanan kita. Yang ketiga, yang gak kalah penting dari yang dua sebelumnya adalah itu swasembada pangan harus tetap dilakukan. Karena penguatan ketahanan pangan dan energi adalah garda terdepan ketika negara-negara berada dalam situasi peperangan. Karena saat perang, setiap negara akan mengamankan pasokan pangan dan energi masing-masing. Jadi kita nggak boleh lagi bergantung impor. Kalau kita bergantung impor, perang terjadi, wassalam kita. Di sini letak urgensi program swasembada pangan dan energi yang selalu dibicarakan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam swasembada pangan itu prioritas dasar, karena
dengan situasi global. Perang besar bisa pecah setiap saat. Kita harus jamin kemampuan kita memberi makan rakyat kita sendiri. Jadi apapun yang terjadi, kita harus siap. Kita tetap aktif berusaha menjaga dunia tetap damai. Kita harus tetap aktif memperbaiki dan memodernisasi alutsista. Tapi juga kita harus siap dengan lumbung-lumbung pangan kita. Kita memang harus siap dengan segala kemungkinan yang terjadi ke depan. Tentu saja kita memang berharap dunia nggak perang. Jangan sampai terjadi. Karena sebaik-baiknya dampak perang hanyalah tangisan, luka, dan kematian. Gua pikir kalau 3 hal utama, alutsista dan diplomasi luar negeri sanggup kita pertahankan dan lumbung pangan sanggup kita jaga, apapun yang terjadi ke depan, Indonesia pasti akan survive. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Siasat Channel.